Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, senang ketemu kembali. Halo, apa kabarnya? Sebelum kita mulai beribadah, ayo ikut Koko berdoa yuk. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu. Sebentar, kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami semua, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Halo. Nah sekarang kita mau kembali memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semua berdiri, coba berdiri. Diri. Terus kita mau stretching dulu ya Kak Angel. Oke. Ikutin gerakan kakak. Atas. 1, 2, 3, 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4 ke kiri. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang udah lebih semangat ya Kak Angel ya. Iya dong. Nah, berarti ntar nyanyinya harus dengan suara yang paling kencang dan gerakan yang paling bagus. Oke? Oke, kita mau nyanyi lagu kita yang pertama. Allah sanggup Kak Am. Ikutin gerakannya ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, Dan yang apa? yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul dalam hati. yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dari awal sekali lagi lebih semangat ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar telinga. yang tak pernah didengar telinga, Yang tak timbul di dalam hati. yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya.
kuasa Tuhan tidak pernah berubah ya Kak Angel ya. Iya, Dan tidak Tuhan pernah. kita sangat luar biasa. Kalau gitu kita mau lanjut lagu kita yang kedua. Tuhan Allah di tengah kita apa Kak Angel? Besar. Musik. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Sekali lagi. Besar. Lebih cepat Kak Aal. Besar. Lebih cepat lagi. Pelan-pelan Kak Aal. Apa semuanya? Yeay. Oke, terus kita sekarang kan udah menguji nama Tuhan. Kita udah tahu Tuhan Allah kuasanya luar biasa dan Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Sekarang kita mau menyanyikan lagu puisi Mahakarya. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Sekali lagi, lebih semangat adik-adik, oke? Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yeay. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita. Kita mau menyanyikan lagu sebelum firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hai, ya yang udah ikutan puji memuji dengan semangat, ikut nyanyi sama kakak-kakaknya, kalian keren. Oke, hari ini kita mau dengar firman. Tentang apa? Ayo. Nah, sebelum kita dengar firman yang akan disampaikan, ayo kita berdoa juga supaya Tuhan memberkati hati kita. Ikutin Koko ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami agar siap menerima semua firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Yes, semuanya pasti baik. Aku percaya Tuhan selalu melindungi dan memberkati kalian semua yang ada di rumah. Amin. Amin. Nah, siapa nih yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Nah, kami juga siap nih mau membagikan firman Tuhan yang bagus dan luar biasa pada hari ini. Oke? Siap semua dengerin? Nah, sebelum kita mendengarkan lebih jauh lagi kebenaran firman Tuhan, siapa di sini yang suka siang atau yang terang? Siapa angkat tangannya? Ada yang di sini sukanya gelap? Kalau bisa seharian gelap aja Kak, nggak mau ada cerah-cerahnya, nggak mau ada matahari. Nggak enak ya, nggak enak banget. Walaupun kami juga suka gelap, tapi kayaknya nggak enak deh kalau nggak ada matahari yang bersinar cerah gitu ya. Kalau kita beraktivitas nggak ada matahari, kurang enak ya pasti. Kalau gelap rasanya tuh nggak semangat, pengennya tidur gitu, bawaannya lemas. Tapi kalau siang hari kita selalu lebih merasakan lebih semangat gitu kan kalau siang hari. Nah, kenapa kok kami nanyain sih ada yang suka lebih cerah, terang atau lebih suka gelap aja gitu. Nah, karena cerita firman Tuhan kita hari ini berkaitan dengan itu tadi yang Kak Omi bilang. Nah, kita kan kemarin sepanjang minggu ini belajar tentang bangsa Israel. Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada banyak peperangan yang terjadi, ada banyak masalah-masalah yang terjadi, tapi Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Minggu-minggu lalu kita belajar bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, Tuhan menyertai. Terus waktu bangsa Israel menghancurkan tembok Yeriko, Tuhan menyertai bangsa Israel sampai tembok Yerikonya hancur. Lalu kemarin minggu lalu kita belajar bangsa Israel merebut berperang melawan kota Ai. Betul, ada yang masih ingat? Melawan kota Ai. Dan bangsa Israel menang atau kalah? Menang dong, karena Tuhan kita, Allah kita yang menyertai kita. Menyertai bangsa Israel sampai akhir bangsa Israel menang melawan kota Ai. Nah, yang selanjutnya hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel untuk merebut satu kota lagi nih. Penasaran ceritanya? Penasaran? Nah, buka telinganya lebar-lebar, rambutnya yang panjang rambutnya diginiin biar kita lebih semangat lagi. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bangsa Israel waktu itu sedang dipimpin oleh siapa kemarin? Ada yang masih ingat dipimpin oleh siapa? Yeay, betul, dipimpin oleh Yosua. Nah, pada saat sudah merebut kota Ai, nah Yosua dan bangsa Israel tentunya harus mencari lagi nih di sekitarnya. Mana nih kota yang harus kita rebut lagi? Nah, di suatu ketika di sekitar kota Ai juga ada kota yang bernama Gibeon. Apa adik-adik namanya?
Gibeon, benar sekali. Kota Gibeon. Kota Gibeon ini adalah kota yang sangat besar. Kota yang besar. Kalau kemarin kita dengar ceritanya kota Ai itu kota yang kecil sekali. Sedangkan kota Gibeon itu dibanding kota Ai terlalu besar. Gibeon itu terlalu besar, bangsanya itu besar banget. Nah, tapi karena Tuhan selalu menyertai bangsa Israel mengalahkan banyak bangsa, mengalahkan banyak pasukan, kota Gibeon itu kira-kira takut apa berani melawan bangsa Israel? Takut tentunya, karena Tuhan sangat luar biasa, dia berkuasa, dia bisa membantu bangsa Israel mengalahkan bangsa-bangsa. Sampai bangsa Gibeon aja yang sangat besar mereka takut sekali melawan bangsa Israel. Akhirnya bangsa Gibeon punya ide sesuatu. Ting ting, sepertinya ada yang bisa kita lakukan nih supaya bangsa Israel gak berhasil mengalahkan kita. Kira-kira apa ya idenya bangsa Gibeon ini? Bukan mereka berperang, bukan mereka maju terus ngumpulin pasukan sebesar-besarnya untuk mengalahkan bangsa Israel. Bukan, tapi ide mereka itu menarik. Mereka mau berbohong. Wah, mereka mau berbohong. Apa ya kira-kira? Mereka berbohong apa ya? Nah, bangsa Gibeon ini mau mendatangi bangsa Israel. Khususnya mau mendatangi si Yosua. Dengan cara apa? Supaya mereka tidak diserang oleh bangsa Israel. Mereka akhirnya mengirim beberapa orang untuk mendatangi Yosua. Dan mereka mendatangi dengan pakaian yang lusuh, yang compang-camping, robek-robek, yang jelek. Nah, kalau kalian mungkin suka lihat ada di pinggir jalan, pengemis atau apa, mereka pakai baju lusuh yang compang-camping, mungkin seperti itu kali ya, tapi pada zaman dulu mungkin bentuknya jubahnya compang-camping, jelek, lusuh. Yang mungkin harusnya mereka bisa pakai baju bagus, mereka sengaja menggunakan pakaian yang jelek. Lalu mereka membawa, kalau mereka melakukan perjalanan jauh pasti bawa bekal. Adik-adik yang ke sekolah siapa yang bawa bekal? Nah kalau kami juga suka bawa bekal nih. Nah mereka bawa bekal, tapi bekalnya itu dibikin basi. Siapa yang suka makanan basi di sini? Kami sih nggak suka ya. Di sini mereka ini bawa makanan basi. Mereka bawa roti-roti yang udah basi, yang berjamur, dan mereka bawa anggur untuk mereka minum, tapi bukan untuk mereka minum, tapi mereka bawa anggur juga yang tempat anggurnya sudah hancur, yang namanya sebutannya kirbat. Kirbatnya sudah hancur. Jadi supaya kesannya mereka terkesan adalah orang yang datang dari jauh sekali, bukan dari kota yang dekat dengan kota Ai. Nah, mereka akhirnya mereka kenapa melakukan itu? Karena ada sesuatu yang mereka pengen lakukan kepada Yosua dan bangsa Israel. Setelah mereka mendatangi bangsa Israel, mendatangi Yosua, kami ini mau bertemu dengan Yosua. Katanya bangsa Gibeon, beberapa orang yang dikirim oleh bangsa Gibeon. Kami ini mau bertemu dengan Yosua. Akhirnya dia dipertemukan dengan Yosua dan sudah terlihat tuh ya, mereka gayanya compang-camping, lusuh, kotor gitu kan. Seperti orang yang udah gak layak lagi gitu, bajunya udah gak layak banget gitu. Akhirnya Yosua melihat dan bangsa Gibeon ini bilang, Yosua, kami ini sudah tahu kalau bangsa Israel itu disertai oleh Tuhan. Tuhan sudah menyertai bangsa Israel mengalahkan banyak pasukan. Maka dari itu tolonglah kami, karena kami ini berasal dari bangsa yang jauh sekali. Jauh banget. Bahkan saking jauhnya, kata bangsa Gibeon ini, saking jauhnya lihat nih, baju kita sampai jelek, sampai robek-robek, sampai udah hancur. Bahkan lihat nih makanan kita sampai dibukain tempat makannya, rotinya udah berjamur. Siapa suka makan makanan basi? Makanannya udah basi, roti-rotinya udah basi, udah berjamur. Lihat nih anggur-anggur kita tempatnya udah hancur, mereka udah lusuh banget. Pokoknya mereka mencoba untuk mengasihani diri mereka sendiri di depan
Yosua. Maka dari itu, kata bangsa Gibeon, maka dari itu adakanlah perjanjian perdamaian antara bangsa Israel dengan kami, katanya. Kenapa? Supaya bangsa Gibeon ini nggak pengen bangsa Israel ini mengalahkan bangsa Gibeon. Jadi mereka sengaja menunjukkan kalau mereka ini bukan dari sekitar situ, bukan dari dekat-dekat bangsa Israel, tapi mereka dari jauh. Oleh sebab itu mereka pengennya supaya bangsa Gibeon ini sama bangsa Israel temenan, mereka supaya mereka nggak mati dikalahkan bangsa Israel. Akhirnya Yosua kira-kira percaya apa enggak? Siapa yang bilang percaya di sini? Nah, betul banget. Yosua percaya sama bangsa Gibeon karena mereka dengan yakinnya bilang, kita ini dari bangsa yang jauh banget, kita bahkan sampai udah lusuh begini, udah jelek. Yosua percaya, akhirnya mengadakan perjanjian perdamaian tanpa Yosua menanyakan dulu kepada Tuhan. Padahal biasanya kalau peperangan-peperangan sebelumnya Yosua selalu tanya Tuhan dulu, apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus Yosua lakukan. Yosua bertanya dulu, Tuhan maunya melakukan apa atas bangsa Israel. Tapi kali ini Yosua ini nggak nanya ke Tuhan. Yosua langsung aja udah kasihan ngelihat mereka, yaudah deh, oke kita adakan perjanjian perdamaian supaya mereka berdua ini damai, mereka temenan. Akhirnya setelah mereka sudah temenan, ketahuan gak kira-kira? Ada yang sini bohong terus gak ada yang ketahuan sama sekali? Aku yakin pasti ketahuan deh. Kalau kita berbohong pasti suatu saat akan ketahuan. Betul? Betul. Hari itu jangan berbohong ya adik-adik. Seperti bangsa Gibeon ini, mereka menipu bangsa Israel, menipu Yosua. Nah, waktu ketahuan Yosua kesel gak? Kesel banget. Dia bilang, kenapa kalian ini menipu kami, katanya. Kenapa kalian menipu kami? Dan akhirnya bangsa Gibeon bilang, kami ini takut, katanya. Kita ini takut kalau kita akan dikalahkan oleh bangsa Israel. Tapi kalau kita sudah mengadakan perjanjian, perdamaian, kira-kira boleh gak bangsa Israel menyerang bangsa Gibeon? Gak boleh, karena mereka sudah berjanji atas nama Tuhan, maka dari itu bangsa Israel tidak boleh menyerang bangsa Gibeon. Mereka harus tetap menghormati perjanjian yang sudah mereka buat, perdamaian yang sudah mereka buat. Akhirnya mereka harus tetap berdamai sampai seterusnya. Nah, akhirnya si Yosua bilang, ada satu syarat yang harus kalian lakukan karena kalian sudah menipu kita, udah berbohong sama kita. Kira-kira apa syaratnya ya? Kata Yosua, syaratnya kalian ini harus menjadi hamba kami. Hamba itu maksudnya apa? Jadi pembantunya yang harus menolong bangsa Israel. Yosua bilang harus jadi pembelah kayu, harus jadi tukang timba-timba air, pokoknya harus jadi hamba-hambanya bangsa Israel. Akhirnya bangsa Gibeon setuju, oke kalau gitu kita setuju, perlakukanlah seperti apa yang kalian mau kepada kita. Yang penting apa? Mereka tetap berdamai. Akhirnya seperti itu, dan disinilah yang paling penting terjadi. Tadi tuh masih awal-awal nih, masih intro-intro. Ini yang paling penting dari cerita firman Tuhan. Waktu bangsa Gibeon sudah kembali ke kotanya mereka, kira-kira perjanjian perdamaian itu bakal diketahui nggak sama bangsa-bangsa lain? Pasti, mereka semua pasti tahu, raja-raja di tempat lain, pemimpin-pemimpin di kota lain, mereka tuh pasti tahu. Waktu semua kota-kota di sekitarnya tahu kalau bangsa Gibeon yang sangat besar ini mengadakan perjanjian perdamaian dengan bangsa Israel, mereka langsung takut. Takut banget karena bangsa Gibeon tuh sangat besar, bangsa Israel pun besar. Bahkan bangsa Israel disertai oleh Tuhan. Mereka sangat takut sampai akhirnya mereka menggabungkan seluruh pasukan mereka supaya mereka bisa mengalahkan bangsa Gibeon. Akhirnya mereka berkumpul mengatur strategi rencana untuk mengadakan perang bersama dengan bangsa Gibeon supaya mereka berhasil mengalahkan bangsa Gibeon. Tapi akhirnya waktu bangsa Gibeon mau dikalahkan, mau diserang oleh bangsa yang disebut bangsa Amori. Sekali lagi katakan, bangsa Amori.
Amori. Betul sekali. Mereka mau dikalahkan oleh bangsa Amori, tapi waktu sebelum pasukan bangsa Amori datang, penduduk Gibeon sudah tahu nih mau dikalahkan, mau diserang oleh bangsa Amori. Mereka akhirnya meminta tolong kepada bangsa Israel. Mereka berteriak, Yosua, datanglah kepada kami, tolonglah kami, katanya. Mereka bilang kayak gitu. Karena mereka sudah mengadakan perjanjian, otomatis Yosua dan bangsa Israel juga mau membantu bangsa Gibeon untuk mengalahkan bangsa Amori yang pasukannya tadi besar banget, yang udah digabungkan dari segala kota. Dan akhirnya mereka menolong bangsa Gibeon. Tapi pada waktu bangsa Gibeon sudah mau menyerang bangsa Amori, datanglah pasukan dari bangsa Israel. Akhirnya bangsa Amori terkejut, mereka kaget banget. Kok jadi pasukannya banyak banget nih? Kenapa bangsa Israel jadi bantuin bangsa Gibeon? Padahal mereka kira bangsa Gibeon cuma sendirian, mereka hanya menyerang bangsa Gibeon aja. Ternyata mereka bawa pasukan dari bangsa Israel yang akan menolong mereka. Dan Tuhan bahkan berkata, jangan takut, kata Tuhan, karena aku ini akan menyertai engkau dan bangsa Amori ini gak akan menang, kata Tuhan. Kalian itu pasti akan menang. Nah, hebatnya Tuhan di situ, dia memberikan kepastian kalau bangsa Israel dan Gibeon ini akan menang melawan peperangan ini. Nah, disitulah pada saat Tuhan bekerja di dalam peperangan antara bangsa Gibeon Israel melawan bangsa Amori ini. Mereka bertempur, bahkan saking bangsa Amorinya ketakutan nih, mereka saking dahsyatnya, saking hebatnya, mereka kabur. Mereka takut kabur akhirnya. Tapi sebelum mereka kabur, Tuhan mengirimkan hujan batu. Wah, serem banget, kebayang di sini hujan dari tadi pagi hujan air, tapi kalau di sana hujan batu. Serem banget, bahkan sampai bangsa Amori itu mati, banyak banget yang mati. Bahkan saking banyaknya mereka akhirnya semakin berkurang dan semakin berkurang, tapi pertempuran belum selesai nih pertempurannya. Walaupun bangsa Amori sudah banyak yang mati, Yosua masih pengen melanjutkan sampai benar-benar bangsa Amori ini kalah. Tapi waktu menunjukkan sudah mau malam, sudah mau gelap, udah gak terang lagi. Kira-kira enak gak sih kita melakukan aktivitas di gelap-gelapan, gak ada cahaya? Kalau zaman dulu kan pasti gelap ya, kalau di sini mungkin sudah banyak lampu, zaman sekarang udah banyak cahaya, masih bisa beraktivitas di malam hari. Tapi kalau zaman dahulu, aduh, semua daerah susah, mungkin harus nyalain api dulu, ribet ya, mau ngapa-ngapain gelap. Nah, di sana akhirnya pada saat itu Yosua minta sesuatu kepada Tuhan, melakukan permohonan kepada Tuhan. Tuhan, aku minta matahari berhenti. Wah, keren banget, berhenti berarti gak boleh gerak nih kemana-mana gitu kan. Matahari berhenti di satu tempat, bulan juga berhenti di satu tempat. Dan di tempat mereka harus matahari yang berhenti. Otomatis seharian penuh bakalan terang. Harusnya mungkin biasanya kita 12 jam aja nih menikmati matahari. Jam 6 matahari terbit, jam 6 sore matahari udah mulai terbenam. Tapi kalau ini jam 6 sore masih lagi matahari bersinar terang banget sampai seharian penuh, mungkin sampai 24 jam seharian penuh. Matahari masih ada di atas. Oleh karena Tuhan mau menolong bangsa Israel, bangsa Gibeon ini untuk mengalahkan bangsa Amori. Betul sekali. Wah, keren banget ya Tuhan ya, bisa menghentikan matahari di satu tempat dalam waktu 24 jam. Mustahil enggak? Kalau buat kita manusia pasti mustahil, tapi buat Tuhan enggak ada yang mustahil. Nah, akhirnya peperangan semua terjadi dan bangsa Israel mengalahkan bangsa Amori. Dengan penyertaan Tuhan yang tadi 24 jam terang, terus jadi mereka bisa kelihatan nih kalau mau perang, mau mengalahkan bangsa Amori ini. Nah, disitulah tadi luar biasanya Tuhan dan kita
belajar banyak dari penyertaan Tuhan pada bangsa Israel dalam mengalahkan bangsa-bangsa. Tuhan sanggup melakukan segalanya, sanggup melakukan segala perkara. Kalau di ayat hafalan kita, nanti kita akan pelajari dan kita akan hafalkan di Yeremia 32 ayat 18 dan 19. Tuhan semesta alam agung dalam perbuatanmu. Tuhan itu sanggup melakukan semuanya. Dia agung dalam perbuatannya. Amin. Amin. Nah, itu dia tadi firman Tuhan yang kita pelajari. Ada beberapa kuis yang mau kami sampaikan buat kalian semua. Kalian boleh jawab, nanti ditunjukkan di layar oleh Kak Mary. Siap-siap ya jawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya yang pertama. Yang tadi udah berhasil mendengarkan firman Tuhan, yang pinter, yang duduk manis mendengarkan firman Tuhan pasti bisa menjawab. Pertanyaan pertama. Penduduk kota manakah yang menipu Yosua agar mengadakan perjanjian perdamaian dengan mereka? Ayo bisa jawab, siapa yang bisa jawab? Ya betul, jawabannya adalah penduduk Gibeon. Betul sekali, jawabannya adalah penduduk Gibeon. Yang kedua, bagaimana orang Gibeon mengakali Yosua atau menipu Yosua dengan cara apa? Yo, kemarin yang tadi udah dengerin firman Tuhan, yang tadi udah kami jelasin, dengan cara apa? Penduduk Gibeon menipu Yosua. Jawabannya adalah yes, benar, mereka mengenakan pakaian yang jelek, yang lusuh, yang robek-robek. Mereka membawa roti atau makanan yang sudah berjamur, yang udah basi. Betul banget. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Yosua menghukum orang-orang Gibeon pada waktu ia mengetahui kebohongan mereka? Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Yes, betul. Bangsa Israel menjadikan orang Gibeon hamba orang Israel. Nah, masih ada pertanyaan selanjutnya, jangan takut, masih ada pertanyaan selanjutnya. Apa yang dilakukan Yosua pada waktu bangsa Amori menyerang penduduk Gibeon? Jawabannya adalah, ayo siapa yang bisa jawab? Betul, ia membawa pasukannya untuk menolong orang Gibeon. Betul sekali. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah, keajaiban apakah yang diadakan Tuhan karena iman Yosua? Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Yes, betul. Tuhan membuat matahari dan bulan berhenti di langit selama 1 harian lebih. Betul sekali. Hebat adik-adik yang berhasil menjawab. Itu dia firman Tuhan, mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan seperti Yosua. Dia percaya Tuhan akan menyertai, bahkan melakukan hal yang mustahil dengan memberhentikan matahari selama 24 jam. Tuhan kita sanggup melakukan segalanya. Oke. Semoga memberkati adik-adik semua di rumah dan tetap semangat mendengarkan firman Tuhan, tetap semangat ikut sekolah minggu online, dan sampai bertemu di minggu selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Oke, yang udah dengar firmannya keren banget. Nah, sebelum kita menutup, Koko ada tantangan nih, ada challenge minggu ini. Challenge-nya gampang banget kok. Challenge-nya adalah ayat hafalan yang super mudah diingat. Challenge-nya ada di Yeremia 32 ayat 18 dan 19. Isinya adalah, Tuhan semesta alam agung dalam perbuatanmu. Nah, gampang banget kan? Nah, ini Mami Papi bisa bantu adik-adik untuk direkam. Nanti hasil rekamannya bisa kirim ke Kak Naomi, Kak Mary, atau Kak Bastian. Ditunggu ya. Ingat, Tuhan semesta alam agung dalam perbuatanmu. Gampang banget, terus pendek banget. Jadi sangat mudah diingat. Oke,
Dengan begini ibadah kita sudah selesai. Adik-adik kalian luar biasa. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, ayo kita bersatu dalam doa. Sama, ikutin Koko Bas juga. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Biarkan firman-Mu hidup di dalam kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.